there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanda semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama terlebih dahulu ya Nanda. Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ya Rabba wa Rahman. Amin. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Kenapa Nisa? Sakit. Ya, semoga Nisa segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali mengikuti pembelajaran bersama kita lagi ya Nanda. Sebelum belajar, Ibu memeriksa kerapian Ananda, yaitu tidak ada yang di atas mejanya mainan atau sejenis lainnya Ananda. Harus buku pembelajaran kita, yaitu kita mata pelajaran fikih pada hari ini. Baiklah, minggu lalu kita telah belajar mengenai sholat wajib ya Ananda semuanya, sholat fardu. Ananda masih ingat apakah itu sholat fardu? Ya, hukumnya gimana hukumnya kalau kita meninggalkan sholat wajib? Ya, berdosa ya. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat wajib tersebut. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sholat sunnah dan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sebelumnya, Ibu akan memberikan ice breaking dulu kepada Ananda agar Ananda semua semangat dalam menjalankan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan Ananda semuanya berdiri ya. Apakah baik, sehat, ceria. Nampaknya Anda semua ceria ya dan semangat, harus semangat karena kita akan belajar mengenai sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan terdahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini diharapkan peserta didik mampu mengetahui pengertian dari sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad serta pembagian atau macam-macam dari sholat sunnah tersebut. Setelah itu, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah kita yang mana langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ananda diharapkan menyimak penjelasan dari Ibu dan menyimak juga PPT yang Ibu tampilkan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan evaluasi kepada Ananda berupa game gitu ya Ananda. Materi kita pada pagi hari ini. Di mana materi kita yaitu yang pertama ada sholat sunnah muakkad. Yang pertama Ibu akan menjelaskan dulu mengenai pengertian dari sholat sunnah muakkad ini. Sholat sunnah muakkad adalah sholat yang benar-benar sangat-sangat dianjurkan untuk kita melaksanakannya, di mana sholat ini adalah sholat yang jarang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang ditinggalkannya cuma 1 atau 2 kali saja untuk menandakan bahwasanya sholat tersebut tidak merupakan sholat wajib. Tapi sholat ini sangat dianjurkan untuk kita melaksanakannya. Kemudian pembagian sholat sunnah muakkad ini ada yaitu sholat rawatib. Ya, nah di mana sholat rawatib ini merupakan sholat sunat yang pelaksanaannya menyertai sholat fardu. Sebagaimana yang kita ketahui Ananda, ada sholat qobliyah, dan ada sholat ba'diyah. Sholat apa Ananda? Nah, itulah yang menyertai sholat fardu. Itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib.
Sholat sunnah rawatib ini ada banyak. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dinamakan dengan sholat qobliyah. Apa Nanda? Ya, yang mana niatnya yaitu usolli sunnatas subuhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Yang mana artinya aku berniat sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini juga termasuk pada sholat qobliyah, dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat zuhur, di mana niatnya usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat sunnah sebelum sholat zuhur 2 rakaat semata-mata karena Allah. Rona, apa tadi niatnya? Sholat sebelum zuhur tadi, qobliyah sebelum zuhur. Baik, pintar Rona. Kasih aplaus tuh Rona. Selanjutnya rawatib yang ketiga ini ada 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Nah, di mana niatnya usolli sunnata zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat zuhur, sholat 2 rakaat sebelum zuhur semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ananda, ada rawatib yang keempat yaitu 2 rakaat setelah sholat maghrib, yang mana niatnya usolli sunnatal maghrib rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sengaja aku melaksanakan sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat semata-mata karena Allah. Nah, kemudian yang kelima ada 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, ini juga sangat-sangat dianjurkan rawatibnya ya Nanda, di mana niatnya usolli sunnatal isya'i rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan sholat sunnah sesudah sholat isya 2 rakaat semata-mata karena Allah. Baik, selanjutnya yaitu ada sholat tahajud. Ananda tahu apakah itu sholat tahajud? Ya, betul sekali, sholat malam. Di mana sholat tahajud ini kita laksanakan setelah kita tidur. Kita harus tidur dulu walaupun hanya 5 menit. Tapi waktu yang bagus dilaksanakan sholat tahajud ini yaitu sepertiga malam terakhir. Apakah Nanda pernah melaksanakan sholat tahajud ini? Ya, tentunya pernah ya Nanda, karena di sini kita mengharapkan banyak doa-doa kita untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mana niat pelaksanaan sholat tahajud ini yaitu ada usolli sunnatat tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, di mana aku berniat melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat sholat witir, di mana sholat witir merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah isya sampai terbitnya fajar atau waktu subuh. Nah, sholat witir ini adalah sholat sebagai penutup ibadah kita ya Nanda. Sholat apa tadi ya Nanda? Sholat witir. Ya, di mana niatnya yaitu usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Ini untuk yang 1 rakaatnya ya Ananda semuanya. Nah, selanjutnya ada sholat hari raya Idul Fitri. Ananda pernah kan sholat hari raya Idul Fitri? Kapan dilaksanakan? Iya, yaitu pada 1 Syawal. Ya, betul Ananda semuanya. Di mana niatnya ada usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kita kan berimam nih, karena kita tuh perempuan. Nah, makanya kita memakai makmuman, yang mana artinya aku berniat mengerjakan sholat sunnah Idul Fitri sebanyak 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada sholat sunnah Hari Raya Idul Adha. Ananda tahu apa itu sholat sunnah Idul Adha? Kapan dilaksanakan? Iya. Ini juga disebut dengan Hari Raya Kurban ya Nanda, di mana orang di sini akan melaksanakan kurban pada
10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik lainnya. Kemudian untuk niatnya usolli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat melaksanakan sholat sunnah Idul Adha ini mengikut imam semata-mata karena Allah. Nah, selanjutnya Nanda ada sholat. Nah, kemudian ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini sholat yang kita laksanakan sesampainya kita di masjid sebelum duduk. Nah, di mana sholat ini juga sebagai bentuk kita menghormati Allah Subhanahu wa taala karena kita nih tamu kan di dalam masjid tersebut. Nah, apa tadi sholat apa yang Ibu bilang tadi Ananda? Sholat tahiyatul masjid. Kapan dilaksanakan? Ya betul Ananda. Nah, di mana niatnya yaitu usolli sunnatat tahiyatul masjid rakaataini adaan lillahi ta'ala, di mana artinya sengaja aku melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini merupakan sholat khusus yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kapan Ananda? Nah, bulan Ramadan kemarin apakah ada Ananda melaksanakan sholat tarawih? Kenapa jarang Pamel? Oh, besok-besok harus semangat ya, harus rajin ya, karena cuma 1 kali setahun umpamanya gitu. Nah, di mana niat untuk melaksanakan sholat tarawih ini ada yang untuk 2 rakaatnya usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala, karena di sini kita adalah sebagai makmum, di mana artinya sengaja saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nanda, kemudian sholat sunnah yang kedua ada sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama sholat sunnah apa tadi Nanda? Yang pertama sholat muakkad Ananda ya. Kemudian yang keduanya adalah sholat sunnah ghairu muakkad, di mana sholat sunnah ini sholat yang tidak dianjurkan pelaksanaannya, tetapi kita sebagai hamba boleh melakukan sebagai pendekatan diri kita kepada Allah, sebagai memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Yang pertama ada sholat duha, di mana sholat duha ini dilaksanakan pada waktu duha atau pagi sampai menjelang zuhur, di mana baik yang pertama Ananda ada sholat duha, di mana sholat duha ini dilaksanakan pada waktu duha yaitu pagi sampai menjelang waktu zuhur, di mana niatnya ada usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilati adaan lillahi ta'ala, yang mana artinya aku menyengaja sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat duha ini bisa Ananda laksanakan 2 sampai 8 rakaat Ananda. Berapa Ananda? 2 sampai 8 rakaat. Baik, apakah Ananda pernah sholat duha? Pernah. Pintar Ananda. Di sini nampaknya Anandanya semuanya soleh ya, solehah ya. Harus ya, amin. Baik, kemudian sholat sunnah ghairu muakkad yang kedua ada sholat istisqa, di mana sholat ini dilaksanakan ketika musim kemarau, di mana umat muslim pada waktu itu sangat dilanda kekeringan. Nah, mereka melaksanakan sholat istisqa ini untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana niatnya usolli sunnatal istisqa rakaataini makmuman lillahi ta'ala, di mana di sini dilaksanakan secara berjamaah. Nah, di sini kita perempuan tentunya menjadi makmum dan ada imamnya, dilaksanakan sholat ini di masjid atau di lapangan tertentu. Di mana arti niat tadi, aku berniat sholat istisqa 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada sholat sunnah gerhana matahari, di mana kan ada tuh sesekali terjadi peristiwa gerhana matahari. Nah, di situ umat muslim juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat
sunnah gerhana matahari ini sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Sang Maha Kuasa. Salat apa Ananda namanya? Nah, di mana niatnya yaitu usolli sunnatal likusuf fungsi rakaataini lillahi ta'ala, yang mana artinya saya niat salat sunnah gerhana matahari 2 rakaat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat salat gerhana bulan. Nah, salat gerhana bulan ini juga sebagai tanda penghambaan diri kita sebagai hamba kepada Allah, hampir sama dengan salat gerhana matahari tadi. Nah, di mana niatnya usolli sunnatal khusuf rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah gerhana bulan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah, karena kita perempuan tentunya juga sebagai makmum ya Ananda semuanya. Baik Ananda, kemudian setelah kita mengetahui nih pengertian dari salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairu muakkad serta macam-macam dan pembagiannya tadi, tentunya kita juga harus mengetahui apa sih hikmah dari salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad ini. Yaitu yang pertama ada percaya diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada kepercayaan diri kita dan daya juang, di mana salat sunnah yang kita laksanakan tadi tentunya untuk sebagai meminta berbagai hal yang kita perlukan kepada Allah, di mana seperti salat tahajud tadi nih kan doa kan mustajab, di situ kita banyak berdoa kepada Allah. Intinya di sini salat ini kita sebagai hamba itu pengen gimana sih cara Allah mencintai kita gitu, agar kebutuhan-kebutuhan kita juga Allah penuhi. Nah, siapa yang tahu tadi apa hikmah dari sholat sunnah tadi? Percaya diri, percaya diri bersama Allah. Ya, bagus Farida. Apa lagi? Ya, bagus Pamel. Kasih aplaus untuk kita semua. Anda semuanya, sebagaimana yang telah Ibu bilang di awal pembelajaran kita tadi, bahwasanya kita akan melaksanakan evaluasi berupa game. Ada yang membawa HP Anda semuanya? Nah, di sini kita akan melaksanakan game Kahoot namanya, seperti yang Anda nampak di depan ini. Silahkan masukkan pinnya, buka dulu melalui Chrome, buka Kahoot. Sebentar Bu. Baik Rona. Apakah sudah bergabung semuanya Nanda? Wah, namanya bagus-bagus ya. Ada pasti menang. Siapa tuh? Semoga yang pasti menang ini menang ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Evaluasi selesai. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Ada yang salah, siapa salah nih? Sunnah yang tidak dianjurkan. Belum betul ya Nanda, dimana jawabannya yang tidak. Sholat sunnah muakkad ini adalah yang sangat dianjurkan untuk kita melaksanakannya. Ayo lanjut. Pasti menang. Contoh dari sunnah muakkad adalah apa tadi yang Ibu sampaikan? Betul semua, nampaknya Nanda sudah paham ya Nanda? Lanjut. Apa yang dimaksud dengan sunnah ghairu muakkad? Kebalikan dari sunnah muakkad tadi. Masih ada yang salah. Di sini jawabannya salat sunnah ghairu muakkad itu adalah salat sunnah yang tidak ditekankan pelaksanaannya. Lanjut. Pasti menang. Salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad merupakan materi kita pada hari ini. Ya atau tidak?
Ya, semua nampaknya memahami dan menyimak apa yang Ibu sampaikan tadi. Lanjut, pertanyaan yang terakhir. Hikmah dari mengerjakan sunnah muakkad adalah betul semua Nanda ya. Gimana hikmahnya itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita lihat siapa pemenangnya. Nomor 3 siapa nih? Kasih aplaus untuk alias yang kedua. Siapa nih pemenangnya? Pasti menang ya. Cocok ya namanya dengan dia pemenangnya. Nah, yang belum menang harap belajar lebih giat lagi ya Nanda. Kasih aplaus untuk kita semua. Nah, baiklah Nanda semuanya. Itulah materi kita pada hari ini. Di sini Ibu akan menyimpulkan kembali, memberikan penegasan ulang kembali kepada Ananda mengenai materi kita, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairul muakkad, di mana sholat sunnah adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya, sedangkan sholat sunnah ghairul muakkad ini adalah sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan dalam pelaksanaannya, tetapi kita mendapatkan pahala serta kita juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi minggu depan diharapkan Ananda membaca mengenai tata cara taharah ya Ananda. Nampaknya Ananda sudah mengerti dengan penjelasan Ibu. Tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya Ananda, yaitu tadi mengetahui apa sih dimaksud dengan sholat sunnah muakkad. Materi kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.